Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang surah Al-Asr, yaitu diantaranya kita sudah membaca surah Al-Asr, kemudian menghafalkan surah Al-Asr dan memahami isi kandungan surah Al-Asr. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan berganti materi tentang surah Al-Quraisy. Nah, materi yang kita akan pelajari yaitu tentang membaca surah Al-Quraisy, kemudian menerjemahkan atau menghafalkan surah Al-Quraisy, dan yang terakhir memahami isi kandungan surah Al-Quraisy. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang membaca surah Al-Quraisy pada halaman 15. Baik, perlu kita ketahui bahwa surah Al-Quraisy ini diambil dari kata Quraisy yang diambil dari ayat pertama surah ini, yaitu li'ilafi Quraisy. Nah, diambil dari kata itu, jadi namanya surah Al-Quraisy. Kemudian surah Al-Quraisy terdiri dari 4 ayat. Surah Al-Quraisy juga diturunkan di kota Mekah sehingga termasuk golongan surah Makkiyah. Kemudian nama lain Surah Al-Quraisy itu ialah li'ilafi di dalam Al-Quran. Surah ini berada pada urutan ke-106. Nah, jadi surah Al-Quraisy ini katanya diambil dari kata Quraisy yang terdapat pada ayat pertama surah Al-Quraisy. Kemudian surah Al-Quraisy juga terdiri dari 4 ayat. Kemudian surah Al-Quraisy juga tergolong surah Makkiyah. Mengapa tergolong surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Dan surah Al-Quraisy ini juga mempunyai nama lain surah li'ilafi. Dan di dalam Al-Quran surah ini berada pada urutan 106. Nah, kita belum jelaskan ya. Jadi Al-Quraisy ini itu Bapak kasih tahu kalian bahwa surah Al-Quraisy ini artinya itu ialah suku Quraisy. Baik, alhamdulillah kita sudah mempelajari materi tentang surah Al-Quraisy. Bapak ulangi, surah Al-Quraisy artinya suku Quraisy. Kemudian surah Al-Quraisy terdiri dari 4 ayat. Tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nah, sehingga surah Al-Quraisy ini juga memiliki nama lain, yaitu tentang surah li'ilafi, yang mana di dalam Al-Quran ini surah ini berada pada urutan ke-106. Nah, baik, untuk tugas kalian pada hari ini yaitu kalian menghafalkan surah Al-Quraisy beserta artinya dengan per kata kalian artikan. Ya, contohnya sebelum kalian hafalkan, sekarang Bapak akan bacakan dulu surah Al-Quraisy-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, jadi nanti kalian menghafalkannya itu yang pertama kalian baca dulu Al-Quraisy 1 sampai terakhir. Nah, kemudian bacakan per ayat. Contohnya kalian hafalkan ya, nggak boleh melihat. Li'ilafi Quraisy, li'ilafi karena kebiasaan Quraisy, orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Ilafihim yaitu kebiasaan mereka, rihlata berpergian, asy-syita'i pada musim dingin, was-shaif dan musim panas. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا
maka hendaklah mereka menyembah Rabba Tuhan, yaitu pemilik hadal bait, rumah ini, yaitu Ka'bah, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, alladzi yang at'amahum telah memberi makanan kepada mereka min ju' untuk menghilangkan kelaparan, wa amanahum dan mengamankan mereka min khauf dari rasa ketakutan. Shadaqallahul adim. Nah, jadi tugas kalian pada hari ini yaitu menghafalkan surah Al-Quraisy beserta artinya. Nah, jadi cara setorannya nanti yang pertama kalian bacakan surah Al-Quraisy 1 sampai terakhir, kemudian kalian baca Al-Quraisy per ayat. Setelah kalian baca per ayat, kalian artikan per kalimatnya dan seterusnya. Contohnya tadi kita bacakan dulu per ayat, kemudian diilafi karena kebiasaan Quraisy, orang-orang Quraisy. Jadi setelah kalian baca per ayat, kalian artikan per kalimat. Baik, apabila ada yang ditanyakan, kalian nanti bisa cek Bapak ya. Mungkin hanya materi tersebut yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari isi kandungan tentang surah Al-Quraisy. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Pesan Bapak untuk kalian, jangan lupa agar selalu menjaga kesehatan dan berdoalah sebelum melakukan aktivitas, terutama ketika sebelum belajar, supaya kalian diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.